Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Perempuan itu terkadang dia juga punya keinginan terhadap seorang laki-laki. Maksudnya, terkadang di dalam hubungan itu bisa jadi wanita itu duluan yang memiliki rasa ingin kepada seorang laki-laki, bukan hanya laki-laki yang harus kepada perempuan terlebih dahulu. Iya, tapi pertanyaannya apakah boleh seorang wanita dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki? Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada suatu kejadian ya di masa sahabat dulu, yaitu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang dia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia ceritanya cewek ini nih suka sama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia waktu datang langsung bilang kepada Nabi, ya Nabi, alaka bihajah. Wahai Nabi, apakah engkau memiliki hajat kepadaku? Tapi dia ini pakai kata sindiran, singgungan, ya, atau istilahnya pakai kata kinayah, ya. Dia pakai kalimat yang lebih lembut, tapi maksudnya semua orang sudah tahu, ya. Ya Nabi, alaka bihajat. Wahai Nabi, apakah engkau memiliki hajat terhadapku? Hajat itu maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah apakah engkau ingin atau mau menikahiku? Ya, intinya cewek ini menawarkan dirinya kepada Nabi karena si perempuan ini dia suka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di dalam majelis itu, sahabat semua, ada anaknya atau putrinya si Anas ini. Ada putrinya Anas. Lalu putrinya Anas ini, putrinya sahabat yang bernama Anas ini, dia bilang, semenjak perempuan itu tadi, si cewek itu tadi menawarkan dirinya kepada Nabi, dia langsung bilang, ma'aqallu haya'uha. Kurang kali rasa malu anak ini, gitulah istilahnya. Betapakah sedikitnya rasa malu dia, betapa dia tidak punya rasa malu. Nah, begitulah istilahnya. Lalu anaknya Anas ini lalu bilang, waswa'atah, waswa'atah. Dia bilang, betapa buruknya perempuan ini, betapa buruknya perempuan ini. Ya, jadi heran ini anaknya, putrinya si Anas bin Malik, kenapa itu perempuan tiba-tiba datang langsung mengucapkan kehendaknya, keinginannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu dia bilang, betapa buruknya perempuan ini, betapa buruknya perempuan ini. Tapi Anas yang pada saat itu sedang berada di majelis itu, dia langsung bilang kepada putrinya, hiya khairum minki. Ya, perempuan itu sebenarnya dia lebih baik daripada. Ya, jadi Anas bin Malik ini menjelaskan kepada putrinya, dia bukanlah orang yang buruk, dia bukanlah orang yang tidak baik, bahkan dia lebih baik daripada. Raghabat bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia suka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata si Anas, fa'aradat nafsaha alaih, maka dia menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi singkatnya Anas bilang, nah dia itu bukan orang yang buruk, ya, bahkan dia itu lebih baik daripada kamu. Hanya saja pada saat ini dia itu suka sama Nabi kita, maka dia menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat Alikna semua, dari kisah ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak hanya harus terlebih dahulu membuat atau menunggu lelaki untuk dia mau dinikahi, ya. Tapi kalau memang dia ada suka sama seorang lelaki, maka dia boleh menawarkan dirinya kepada lelaki itu kalau memang lelaki itu adalah lelaki yang soleh, lelaki yang baik,
Begitu ya, sahabat Al-Ikhna semua. Tapi ada beberapa syarat sih dari ini ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau memang dia mau menawarkan dirinya kepada seseorang ya, buat perempuan itu, maka yang pertama, dia boleh menawarkan dirinya kepada seorang lelaki untuk dinikahi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada seorang lelaki untuk dinikahi kalau laki-lakinya itu adalah laki-laki yang dikira atau diyakini mampu membimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendidik dia tentang agama dan mampu membuat dia menjadi lebih baik, mengenalkan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat Al-Ikhna semua, ya terkadang memang keadaan ini itu didapati oleh bagi mereka-mereka atau wanita-wanita yang sudah tidak memiliki seorang ayah atau memang sudah tidak memiliki ibu atau tidak memiliki kedua orang tua lagi. Ya, sudah tidak memiliki kedua orang tua, maka kepada siapa dia mau menyampaikannya, maka tidak ada salahnya kalau dia memang terus terang. Tapi indahnya akhlak wanita ini tadi, dia tidak langsung secara terang-terangan, tidak pakai kata yang sore, tapi dia pakai kata majas, dia pakai kinayah, begitu ya. Makanya dia bilangnya alaka bihaja, apakah engkau memiliki hajat? Ya, yang tidak boleh itu kalau dia langsung bilang, aku mau menikah sama kamu, kamu mau nggak sama aku? Nah, itu yang rasanya kurang pas ya. Makanya sebenarnya sahabat Al-Ikhna semua di dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa petikan hikmah ya. Yang pertama yaitu bahwa wanita ini, walaupun dia suka sama Nabi kita, walaupun dia suka sama lelaki yang soleh, tapi di dalam menjumpainya dia tetap menggunakan adabnya ya. Bagaimana dia menggunakan adabnya? Dia tidak pakai kata-kata yang langsung mengarah ke situ, ke pernikahan itu. Tapi dia menggunakan kata hajat. Apakah engkau memiliki keinginan kepadaku? Apakah engkau memiliki hajat kepadaku atas diriku? Ya, dia nggak pakai kata yang langsung gitu. Apakah kamu mau menikah sama aku? Enggak. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa perempuan ini selamat harga dirinya. Ya, dia menunjukkan adab yang sangat luar biasa. Ya, dan yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil bahwa pelajaran yang bisa kita ambil, perempuan ini dia selamat harga dirinya, ya, dan selamat juga seluruh muamalah dan tasarrufnya. Kenapa? Ya, ketika dia mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak menggunakan prinsip atau karakter yang menggebu-gebu atau yang menggejolak atau yang dia itu tidak menggunakan adab, dan itu menunjukkan bahwa dia itu adalah wanita yang berkelas ya, wanita yang berkelas dan juga wanita yang memiliki kualitas yang baik begitu. Makanya ketika anaknya, putrinya Anas itu mengatakan dia itu betapa tidak malunya wanita ini, langsung Anas membalas kepada anaknya, dia khairum minki, dia itu sebenarnya perempuan yang lebih baik daripada kamu. Ya, kenapa lebih baik? Karena terlihat dari caranya dia menggunakan cara yang agung, ya. Dia menggunakan cara yang baik, dia menggunakan cara yang tidak melanggar syariat, begitu. Pesan yang ketiga yang bisa kita ambil, sahabat semua, adalah bahwa ini menunjukkan betapa mulia dan agungnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di mana Nabi kita itu mau menolak tawaran perempuan itu, tapi tidak dengan cara yang jelas-jelas, tidak dengan cara yang dia itu bisa menyakitkan hati, enggak, apalagi membuat tersinggung. Tapi Nabi kita pada saat itu hanya terdiam. Jadi diamnya Nabi kita itu menunjukkan bahwa Nabi kita tidak langsung menerima ya. Berbeda dengan perempuan terkadang as-sukutu alamatur ridho ya. Dia diam itu menunjukkan dia suka. Tapi kalau Nabi kita, ya ini orang yang spesial ya. Nggak bisa ketika dia diam langsung itu menunjukkan tanda
penerimaan, kalau tiap kali diamnya Nabi kita itu menunjukkan penerimaan, itu bisa jadi nanti orang semua suka sama Nabi kita. Enggak. Jadi diamnya Nabi kita itu menunjukkan Nabi kita tidak suka. Dan ini merupakan cara yang agung, cara yang baik, cara yang lembut, sahabat semua. Kenapa? Karena dengan cara yang seperti ini seseorang tidak akan merasa tersakiti, ya tidak akan menimbulkan rasa yang menggores luka, ya. Sekiranya orang hanya tahu bahwa ketika Nabi kita itu sudah diam, maka itu menunjukkan Nabi kita belum siap untuk menikahi wanita itu. Ya, jadi sahabat Alikna semua, mungkin yang ini bisa menjadi ibrah sama kita semua, ya, bisa menjadi landasan bahwa wanita itu kalau memang dia suka kepada laki-laki, silahkan, tapi itu tadi syaratnya, kalau dia mau duluan menawarkannya, tapi dengan cara yang agung, dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, ya. Kemudian juga dia kalau mau menawarkan dirinya kepada laki-laki, silahkan, tapi dengan landasan cintanya itu kepada Allah. Dan laki-laki itu memang laki-laki yang soleh, mampu membimbingnya, mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian yang ketiga itu kalau memang terkadang bagi mereka-mereka yang sudah tidak memiliki orang tua, yang sudah tidak memiliki wali, silahkan dia membuka terlebih dahulu percakapan untuk menawarkan dirinya, silahkan. Tapi kalau misalkan dia menawarkan dirinya kepada lelaki yang itu karena ketampanannya, atau karena itu banyak duitnya, atau kepada lelaki yang dia punya kedudukan, itu mungkin saya belum tahu apakah itu diperbolehkan atau tidak, ya. Tapi yang pasti di sini di dalam Sahih Bukhari di sini dijelaskan bahwa itu kebolehannya karena memang dia itu rajulun soleh, ya, seorang laki-laki yang soleh. Baik, terima kasih sahabat Alikna semua, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Silahkan nanti di-share kepada teman-temannya, dan di-subscribe kalau belum di-subscribe, di-like, dan kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan atau pendapat yang lain dari sahabat, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.